Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita mulai, kita baca Al-Fatihah dulu. Bismillah wa bisafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi barakatil anbiya wal aminin wa bi barakatil awina. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kita kuliah fisika relativistik atau pengantar relativistik ya, mata kuliahnya pengantar relativistik dengan bobot SKS 2 SKS. Jadi mulai jam 9.40 sampai 10.30. Nah, mungkin ini kelas genap ya? Kelas genap. Yang kelas ganjil itu harusnya kemarin. Kemudian karena sudah buat jadwal kan, untuk datang offline. Minggu ini kelas genap dulu. Minggu depan kelas ganjil. Tujuannya adalah supaya perkuliahannya ini kita rekam nanti baru di upload di YouTube. Nanti silakan lihat lagi. Itu juga nanti yang dijadikan bahan belajar untuk kawan-kawan yang tidak sempat hadir atau yang berada di desa dusun loh ya itu. Ya beberapa kendalanya terutama ya tetap ya, kuota pertama itu kan, terus pada sinyal makanya beli sinyal loh lampu Pak, sinyal terus lama ya. Jadi insya Allah nanti katanya tadi ada kawan yang bakal nyusul karena sekarang baru bawa sendirian. Insya Allah nanti nyusul. Nah, paling kendala yang lain kalau seperti yang kalau minggu ini adalah kelas genap, kemarin harusnya kelas ganjil. Karena minggu ini kelas genap, maka kelas ganjil itu harus nunggu yang ini dulu ya. Waalaikumsalam. Oke, silakan dulu. Jadi kelas yang lain atau teman-teman yang lain yang belum datang, yang tidak bisa ikut kuliah, ya harus menunggu videonya itu, gitu kan? Itu yang. Jadi kalau kawan yang lain belajarnya baru sekali, nah kamu nonton lagi berarti 2 kali kan? Kalau yang lain 2 kali, nah kamu nonton lagi 3 kali berarti kan? Gitu ya. Jadi intinya supaya perkuliahannya tetap berjalan, supaya Bapak bisa ngajar langsung seperti ini ya, karena kalau sebenarnya kalau kuliahnya modelnya seperti ini itu enak, Bapak sangat enak. Tugas. Bukunya sudah dibagikan, lihat halaman sekian, nomor 1 sampai ini kerjakan, udah enak. Itu juga sebenarnya mengembalikan kesejatian mahasiswa kan itu kan? Iya kan? Kalau anak SD ya diajari A, N, A, mahasiswa enggak baca sendiri, nggak bisa Pak ya, nggak bisa.
Itu ya. Sebenarnya itu mengembalikan kesejatian mahasiswa itu sekarang. Harusnya ya. Nah, jadi supaya perkuliahannya tetap jalan, supaya yang pertama Bapak tetap bisa ngajar, karena kalau Bapak buat video kemudian di belakang tidak ada, ngomong sama siapa Bapak? Nah, kan itu tujuannya ya. Jadi walaupun ya yang datang 3, 5 ya sudah cukup, yang penting ada ya. Oke. Jadi tetap pakai masker karena musim panas juga nih, supaya tidak debuan. Pertama, jaga jarak, apalagi cewek sama cowok, jaga jarak. Paling utama itu jaga hati ya. Ini bawa ini Rindi. siapa? Rindi. Rindi. Kasih. Nasib mana? Kasih 18. Oh iya. 20, berapa sih? Oke. Nah, pengantar relativistik bukunya sudah Bapak bagi yang semalam. Premier of Special Relativity karangan PL Sargese. Nah, itu bukunya sudah Bapak bagikan. Jadi yang pertama itu bicara tentang sebelum relativitas Einstein. Jadi ini berbicara nanti menceritakan bagaimana relativistik itu muncul ya. Ada yang ditanya belum sebelumnya? Rindi? Ada yang ditanya? Enggak. Itu apa? Belum kebayang Pak tadi cuman. Hah? Belum kebayang. Yang jelas relatif gitu. Ya, baru kali ini kuliah dengan Bapak ya? Iya. Ikuti saja ya. Dapat C, dapat D itu. Enggak apa-apa kan? Ya enggak? Jadi jangan ditanya dulu Pak, nanti nilainya seperti apa, enggak usah. Jadi enggak usah pikirkan nilainya. Aku ya capek-capek, dapat C juga, masih dapat D juga, enggak usah. Jadi yang sekarang nikmati saja prosesnya. Nanti masalah hasilnya itu itu urusan nanti. Angga. Iya, Pak. Jadi masalah hasilnya itu nanti, yang penting belajar dulu ya. Oke, kita mulai. Jadi sebelum masa relativistik ada beberapa teori yang dijadikan dasar perkembangan ilmu fisikanya ya. Ada mekanika Newton, kemudian ada teori elektromagnet, mekanika Newton. Ini. Lalu satu lagi teori elektromagnet Maxwell. Elektromagnet ini Maxwell. Nah, ini dua teori besar atau dua pondasi besar dalam fisika. Mekanika Newton, kemudian teori elektromagnet Maxwell. Jadi hampir semua permasalahan fisika waktu itu bisa dihandle oleh dua ini. Nah, kemudian khususnya dalam teori elektromagnet Maxwell, dia menemukan bahwa cahaya, jadi dari sini
dia menemukan bahwa cahaya itu merambat dalam ruang hampa dengan kecepatan yang konstan, ya. Ini 1/μ0 epsilon 0. SMA sudah? Belum, Pak. Hah? Iya, belum ya? Belum. Ya enggak? Sudah belum? Di SMA sudah belum? Belum. Iya. Iya. Sudah. Boleh, Pak. Ya, Lita. Kalau pas SMA tidak sampai radiasi kita radiasi keren. Iya. Iya. Nah, jadi dari teori elektromagnet ini nanti muncul satu tetapan yang nanti disebut sebagai kecepatan cahaya. Dapatnya itu hitungannya itu adalah akar 1/μ0 epsilon 0. Kapan? Jadi setelah ini dihitung, nah, kecepatan cahaya ini ternyata adalah sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon kuadrat. Kuadrat nggak? Hah? Per sekon ya? Tidak pakai kuadrat? Kecepatan Pak, bukan kecepatan. Oh, kecepatan, kan kecepatan. Ya, jadi kecepatan cahayanya dapatnya adalah 3 kali 10 pangkat 8. Nah, ini kecepatan ini konstan. Maksudnya dia tidak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan sebagainya. Tidak dipengaruhi oleh kerangka acuan apalagi, ya. Kerangka acuan apa? Kamu ini belum ngumpul jiwa-jiwanya. Jiwa-jiwa kehidupan. Ayo, kumpulkanlah dulu jiwa-jiwanya itu. Siapa tadi? Rindi. Nah, Rindi, kumpulkanlah jiwa-jiwanya itu. Rindi di mana, Bu? Hah? Di mana? Di Oganiwil Pak, tapi sekarang lagi di kosan. Kosannya di mana? Di Aljayan Pak. Oh, ya. Nah, juga Bapak tadi yang ini, oh yang di KM14 tadi. Ya. Nah, jadi dari elektromagnet Maxwell itu menghasilkan kecepatan cahaya yang konstan untuk semua kerangka acuan, kerangka inersia sebesar 3 kali 10 pangkat 8. Nah, ini. Oke, nanti kita cek ada beberapa masalah yang di sana, ya. Sebelumnya, karena masih bingung tadi ketika ngomong tentang kerangka acuan, ini kita bahas tentang kerangka acuan, atau ada yang menyebutnya kerangka inersial. Kalau dari bahasa kebayang nggak kerangka acuan itu maksudnya apa? Jadi maksudnya ketika masuk relativistik, fisika relativistik itu nggak langsung ada di otak kita itu susah, enggak. Yo. Sebelum belajar di sini, waktu ngisi KRS lah, apa yang terbayang di waktu ini fisika relativistik? Apa yang terbayang, Rumit, Pak. Ini Rumit. dari denger ini. Aduh, sudah itu. Rindi, apa yang terbayang? Kira-kira cak teori-teori itu apa? Terus apa lagi? Belum. Hah? Angga? Cak kemarin lah. Berarti masih ngulang berarti kakek. Jangan Pak. Kemarin ngulang berarti cak kemarin lah ngulang lagi gitu kan? Maksudnya tuh susah-susah tapi seru. Tapi Nih yang nampo susah-susah tapi seru. seru itu. Serunya kan ngulang tadi kan? Waalaikumsalam.
Masuk. Cepat. Kalau ini pakai sebenarnya pakai. Kalau kaset apa sih? Bayangannya sih? Kawan komen Pak. Hah? No komen. Ngombe-ngombe deh. Nyampe Hah? belum nyampe Pak. Aku udah nyampe otak di situ loh. Jadi maksudnya hilangkan dulu frame dalam otak kita itu bahwa segalanya itu sulit. Enggak. Ya, buang dulu itu. Ya. Jadi waktu masuk fisika ada sulit. Enggak sulit. Buang dulu. Otaknya itu dicuci dulu. Kayak rinso lah, tepoi, udah gitu. Ya enggak, buang. Ya. Jadi sederhanakan. Karena tidak semuanya itu ada memang yang sulit, tapi itu bukan esensinya. Frame sulit kamu itu kan karena banyak yang tulisan aneh-aneh ini kan? Iya kan? Ada tanda apa, simbol apa, itu kan ada cacing tigo, itu kan? Itu ya. Nah itu adalah alat yang kita gunakan. Lihat itu adalah alat, bukan esensi yang kita pelajari, tapi alatnya. Waktu belajar integral, apa maksudnya integral? Waktu belajar turunan, apa maksudnya turunan? Kecepatan dv dt gitu kan? Kalau ngomong kecepatan, oke nanti kita sebut. V sama dengan dv, salah. dx dt. Kalau ini kalau rumusnya kedua dx dt ya, langsung terbayang di otaknya itu bahwa ini adalah matematika yang sulit, gitu kan? Karena pertama tadi sudah terbayang tertanam di otaknya itu sulit, terus tidak berusaha memahami lebih lanjut apa sih sebenarnya dx ini maksudnya, apa sih dt ini. Coba, kecepatan itu apa sebenarnya? Sebelum kita kesini, coba ya hilangkan dulu maksudnya yang sulit tadi, buang. Kecepatan itu apa? Nggak usah hilangkan dari nuansa fisika, hilangkan. Kecepatan itu apa? Yang sederhana saja, nggak usah mikir fisika, nggak ada sangkut pautnya sama fisika. Cepatnya dia kali itu gas. Dia nanti cepatnya makan ya. Jadi apa coba? Kamu tuh sudah tahu itu gitu kan? Karena sudah dipakai gitu kan? Iya. Alang kelamat yang mandi gitu kan? Ayo. Waktu yang diperlukan untuk melakukan sesuatu. Untuk melakukan sesuatu. Apa lagi? Ini siapa namanya? Dia. Apa dia? Dilakukan oleh seseorang dengan waktu yang sangat cepat dan dengan Pokoknya itulah Pak. iya ini sangat cepat Pak. Kalau ini siapa namanya? Halimah. Apa Halimah? Waktu yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan suatu hal. Suatu hal. Kalau kecepatan? Pak, kecepatan jelasnya. Banyaknya perubahan yang dilakukan gitu kan? Banyaknya perubahan yang dilakukan dalam satuan waktu. Kalau tadi kecepatan makan, banyaknya perubahan nasi yang ada dalam piring, nah, itu kan?
dalam rentang waktu tertentu, itu kan? Itu kecepatan makan. Kalau kita bergerak, apa yang menandakan kita bergerak itu apa? Perubahan enggak sih? Perubahan posisi itu kan? Itu yang menandakan kita itu bergerak kan? Perubahan posisi. Nah, seberapa lama posisi kita berubah dari posisi 1 ke posisi 2 itu adalah kecepatan. Jadi sebenarnya kecepatan itu adalah perubahan posisi yang terjadi dalam satuan waktu. Nah, itu nggak usah dicatat lagi dx dt. Mau apa ya? S dibagi T. Waktu di boleh nggak D misalnya. Jadi V sama dengan S per T, Pak. Ada buku lain atau ditanya ada D per T, boleh nggak? Oh, nggak boleh, Pak. Salah. Karena frame-nya ke sini, jadi dibuang. Itu dibuang. Hafalan fisika itu dibuang, nggak usah dihafal. Ya, nggak usah dihafal fisika. Nanti sewaktu diperlukan, nah, baru buka kitabnya, kitab fisikanya dibuka. Itu nggak usah dihafal. Kalau kamu ngapal fisika jadinya seperti robot. Robot itu hanya bekerja sesuai perintah, itu kan ya? Waktu V sama dengan X per T, nah, dimasukkan. Waktu dimasukkan dalam otakmu itu V sama dengan X per T, ya sudah, pokoknya ketika ada X dan T baru bisa saya menghitung V, gitu kan? Kalau diubah lagi yang lain, V sama dengan hitung V-nya diketahui S-nya 10 misalkan. T-nya diganti W, W-nya sama dengan 2. Ngengok. Nah, error langsung robotnya kan. Itu ya, jadi buang hafalan itu dibuang semua, enggak usah dihafal. Kalau mau menghafal jadi habis aja. Habis dulu terus baru pahami artinya, baru laksanakan isinya, itu kan? Jadi setelah melaksanakan isinya ya sudah, laksanakan saja isinya. Ya, baru setelah itu setelah kamu jadi cahaya dalam dirimu sendiri, baru terangi lingkungan sekitarmu. Jadi nggak usah dulu ngomongin orang. Kalau cahaya dalam dirimu belum terang sebenarnya. Nah, jadi Al-Quran dan Sunnah itu digunakan untuk menerangi diri kita sendiri sejatinya. Bukan, jadi ilmu Al-Quran, Sunnah atau yang lain itu digunakan untuk menerangi diri kita sendiri sejatinya. Ya, bukan dibuat untuk adu-aduan. Tahu satu hadis misalkan, tahu satu ayat, nah itu nanti diadu ya. Ngetes ilmu ustaz ini, tidak usah salah. Salahnya itu karena adu-aduan, Al-Quran dan Sunnahnya tidak salah. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu sebenarnya untuk menerangi kita sendiri. Ya, setelah kita terang, nah, baru bisa menerangi sekelilingnya. Ya. Tuh, jadi kalau mau hafal Al-Quran udah. Fisika nggak usah dimasukkan dalam agenda hafalanmu, nggak usah. Tapi pahami ceritanya. Apa sih fisika itu? Jadi sewaktu kamu butuh, ya tinggal dibuka kitabnya. Oh yang ini dibuka lagi, boy. Ya. Oke, nah itu seputar supaya frame otak kamu tuh tidak selalu sulit, gampang, tidak ada yang susah. Integral lipat 3 lipat 4 itu tidak ada yang susah. Kenyataannya lebih susah menghadapi kehidupan. Ya enggak? Iya.
Mina kalau salah maju-maju, saya bisa maju-maju kan? Salah Pak. Oke. Jadi, kerangka acuan. Nah, apa sih kerangka acuan? Lihat dari ininya, dari bahasanya. Kalau bingung masih buang dulu kerangkanya, lihat acuan. Kebayang kalau sudah ngomong acuan, apa itu acuan? Hah? Apa? Apa indah ya? Oh dia. Apa dia? Sesuatu yang tidak Sesuatu yang hendak dituju. dituju. Boleh. Apa lagi? Ini. Ini. Apa ini? Ya, sesuatu yang harus diikuti. Ikuti. Oke. Muslimah ya? Kalimat. Hah? Kalimat. Oh, kalimat. Apa? Tujuan yang harus dicapai. Apa? Oke. Apa? Titik tumpu. Titik tumpu. Oke. Angkat. Kerangka acuan sesuatu yang harus dituju Pak. 7. Atau kayak ini pedoman kita harusnya kayak gini. Itu ya. Ini pedoman kita. Ya. Acuan kita tuh kayak gini. Acuan kita itu. Kita ngomong itu berdasarkan ini gitu ya. Iya, jadi harus kayak yang di sini. Kasih. Jangan no komen lagi sih. Coba dah. Sesuatu yang harus dicapai. Oke. Jadi kalau ya seperti itulah ya. Jadi kalau misal kita menulis karya ilmiah, kita memasukkan supaya kita itu ada, kita ngomong misalkan. Nah, pendapat kita itu sama dengan yang lain. Nah, itu biasanya kita masukkan di daftar pustaka atau referensi gitu ya. Jadi ungkapan dari maksud kita, ungkapan dari maksud kata-kata kita, ide kita itu juga didukung oleh yang lain. Nah, itu referensi. Ya, kalau balik ke apa tadi? Quran. Nah, ini berdasarkan ayat Al-Quran. Ini berdasarkan hadis Muslim. Nah, itu ya, itu adalah acuan. Nah, yang dimaksud dengan kerangka acuan di sini juga tidak jauh berbeda. Jadi seperti tadi kita bergerak diukur kecepatan kita sebesar 5 km per jam misalkan, itu dari mana mengukurnya? Ya. Dari mana mengukurnya bahwa kecepatan kita itu adalah 5 km per jam misalkan, atau 20 km per jam? Nah, ya, itu yang disebut dengan dari mananya tadi, itu yang disebut dengan kerangka acuan. Ya, dalam fisika ya, Tapi intinya sama seperti yang tadi. Ya, maksudnya supaya tidak bingung waktu nulis kerangka acuan langsung muncul lagi video ini gitu kan. Oke. Jadi dari mana mengukur kita bisa mengatakan bahwa kecepatan kita itu bergerak sebesar 20 km per jam tadi. Mengukurnya dari mana? Alatnya pakai apa? Bisa jadi yang misal Bapak bergerak ke sana, diukur dari bawah itu 5 km per jam, dari angkat Bapak itu lambat nian cuma 0,5 km per jam. Nah, bawah dan angka itu adalah kerangka acuan dari Bapak yang bergerak tadi. Bisa? Paham? Ya. Bisa ya? Paham ya? Itu yang dimaksud dengan kerangka acuan. Tidak jauh berbeda. Ketika tadi ngomong misalkan ada khotib hari Jumat ngomong qala Rasulullah. Nah, itu artinya berdasarkan hadis. Nih. Ya. Jadi itu kerangka acuan maksudnya ya.
Nah, dalam mekanika Newton, ya, dalam mekanika Newton, kerangka acuan ini, ya, jadi dalam mekanika Newton, kerangka acuannya sering dibahas dalam dengan maksud dengan bahasa ini disebut dengan kerangka acuan inersia. Acuan inersia. Nah, inersia, paham maksudnya inersia? Apa maksudnya inersia? Udah belajar di fisika dasar kan? Momen inersia. SMA juga belajar. Ya kan? Apa enggak? Namanya beda. Bawa apa? Apa? Sip. Hah? Rindi. Lupa kalau pasti melok juga lupa. Inersia itu kemalasan. Jadi, inersia itu adalah kemalasan. Kemalasan atau apa? Keengganan. Kalau bahasa sekarang mager. Nah, itu inersia. Ya. Iya, itu inersia. Jadi tidak usahlah pakai apa mager lagi. Aku lagi inersia nih. Ya. Kemalasan, keengganan, ya, keengganan untuk bergerak, misalnya. Itu artinya inersianya sangat besar untuk bergerak itu. Ya. Contoh misalnya, kalau dia sudah bergerak, maka inersianya juga akan besar karena sulit untuk dihentikan. Itu ya, jadi inersia itu tidak hanya yang malas bergerak saja, tapi ketika dia sudah bergerak, nah itu sulit dihentikan, itu juga inersia. Jadi misalnya ada sebuah batu yang besar sekali, nah ini di atas bukit, ya, di atas bukit, ini sangat besar, tapi dia diam di sini. Ini diganjel lah Pak, itu tidak kata ganjelnya, dia tidak diam. Ya. Nah, ketika batu ini diam, sulit untuk menggerakkannya. Ya, sulit untuk menggerakkannya. Nah, kesulitan kita untuk menggerakkannya, dia tuh tidak mau untuk bergerak. Nah itu ya, itu inersia. Itu inersianya, dia tidak mau untuk bergerak, pokoknya lah didorong masih tidak kalah tua, ya. Nah itu inersianya sangat besar, ya. Tapi tadi inersia itu tidak hanya untuk benda yang diam, tapi ketika dia sudah bergerak, nah batu ini sebesar gunung sudah menuruni bukit, nah, siapa mau menghentikannya, hentikanlah, Adam, ditahan.
Galak nggak nahan. Hah? Udah. Nih, ngapo? Ya karena baliknya itu besar, Ya. pasti berat kalau kita. Mati lah Pak, aku ini. Mati pak. Terjadi bisa. Nah itu maksudnya inersia ya. Jadi ketika dia sudah sedang diam, sulit untuk digerakkan, inersianya besar. Ketika dia sudah bergerak, sulit juga untuk dihentikan. Itu maksudnya inersia. Ya. Nah, kerangka inersia itu maksudnya adalah kerangka yang menjadi acuan utama yang dia tidak bergerak atau juga bergerak dengan yang tetap tadi, sulit dihentikan tadi. Jadi kalau tadi Bapak bergerak dengan kecepatan 5 km per jam itu diukur dari bawah, kemudian 0,5 km per jam dari angka. Nah, kerangka inersia yang untuk Bapak bergerak tadi itu adalah bawah dan angka, itu. Tapi bagaimana bawah dan angka? Apakah dia cuma diam saja di sana? Enggak juga kan? Dia bisa bergerak juga kan? Terhadap yang lain misalkan. Nah itu jadi yang mana yang sebenarnya kerangka inersia yang dijadikan acuan yang sebenarnya dalam gerak itu yang mana? Itu ya. Sama seperti misalkan misalnya bulan bergerak mengorbit, berotasi atau berevolusi terhadap bumi. Revolusi, kalau dia